Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini konon menjadi tempat moksanya Raja Brawijaya V. Cerita soal keangkeran gunung ini konon berasal dari berakhirnya masa kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Brawijaya V. Ia adalah raja terakhir kerajaan Majapahit. Brawijaya V lahir sekitar tahun 1413 Masehi, di mana raja yang bernama asli Brekertabumi mulai memerintah tahun 1468 dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Pada saat itu, Majapahit harus menghadapi peperangan dengan kerajaan Keling Kediri yang dipimpin oleh Raja Girindra Wardana pada tahun 1748. Lantaran terdesak, Brawijaya V menyingkir ke Gunung Lawu dan menghadapi sisi hidupnya sebagai petapa. Petilasan terakhir sang raja dikenal sebagai Pringgondani. Ada pula yang menyebut alasan Brawijaya V menyepi ke Gunung Lawu adalah karena ia mempunyai firasat bahwa Majapahit diambang keruntuhan dan sulit diselamatkan. Ditambah lagi, Brawijaya V risau karena putranya Raden Patah memeluk Islam dan mendirikan kerajaan baru di Demak. Keberadaan Candi Sukuh dan Candi Cetho seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit. Sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang pengikutnya, yaitu kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wisa Menggala. Mereka berdua tinggal tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendiri ke Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargo Dalem, Prabu Brawijaya V berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat, Prabu Brawijaya V pun menghilang. Hingga kini jasadnya tidak pernah ditemukan. Kisah misteri Gunung Lawu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki gunung. Di samping panorama alamnya yang indah, gunung yang terkenal dengan Seven Summit of Java, 7 puncak Pulau Jawa ini pun kerap dikunjungi pendaki yang ingin berziarah maupun menggelar ritual di puncak Gunung Lawu, meski suhu di sana bisa mencapai -5 derajat Celcius. Gunung Lawu yang memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumilang, dan Hargo Dumilah, yang diyakini dijaga oleh dua makhluk gaib, yakni Dipa Menggala dan Wisa Menggala. Karena kesetiaannya saat menemani Prabu Brawijaya V, Dipa Menggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu, membawahi makhluk gaib. Selain ketiga puncak yang sering dikunjungi pendaki, ada 2 tempat lainnya, yakni Sandang Panguripan dan Derajat, yang kerap didatangi para peziarah. Sendang Panguripan dan Sendang Derajat pun akhirnya sering dimanfaatkan oleh para peziarah dengan melakukan ritual. Konon juga airnya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, para pendaki pun mengetahui bahwa ada larangan untuk berbicara sembarangan ketika sedang dalam perjalanan menuju puncak. Seperti kebanyakan Gunung Lawu,
diyakini memiliki pasar setan, sebuah pasar yang tidak terlihat dengan kasat mata. Hanya terdengar suara ramai saja, namun tidak semua orang bisa mendengarnya. Namun selama pendaki memiliki tujuan positif seperti untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari ketenangan dan menikmati keindahan alam, maka niscaya hasilnya pun akan baik. Lagi pula Gunung Lawu yang misterius dan dingin ini memiliki segudang keindahan untuk dinikmati. Padang Edelweiss merupakan salah satu kecantikan yang dimiliki gunung ini. Hamparan bunga Edelweiss akan terlihat jelas jika pendaki melewati jalur pendaki Candi Cetho. Pendaki juga dapat menikmati keindahan panorama Telaga Kuning jika sudah berhasil mencapai puncak Hargodumila. Saat sampai pukul 4 sore, pendaki dapat memanjatkan mata dengan pemandangan lautan awan dan matahari terbenam. Sesaat sebelum matahari terbenam, warna langit pun akan nampak seperti gulali, yaitu warna merah muda keunguan.